Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nafis Oskar Farisi dari SIG 23. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum Sains Data Geospasial lanjut acara ke-6 dengan judul Intense Segmentation berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3D dari data point clouds. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan konfigurasi model dan hasil training yang diperoleh. Pertama, konfigurasi model. Saya menggunakan arsitektur MAS RCNN dengan backbone yaitu ResNet 50. ResNet 50 dipilih karena efisien dalam mengenali pola kompleks dengan 50 layer layer deep neural network, namun tetap relatif ringan dibandingkan arsitektur yang lebih dalam seperti ResNet 10. Untuk learning rate yaitu saya menggunakan adaptive learning rate dengan range dari 6,3 hingga 6,3 pangkat 5 negatif 5. Learning rate yang diadaptif ini membantu model untuk belajar lebih cepat di awal training, kemudian melambat saat mendeteksi konvergensi. Kedua, hasil training yaitu model yang saya latih berhasil mencapai average precision score yaitu sebesar 83,3%. Ini adalah hasil yang sangat baik untuk intense segmentation. Artinya ya model saya mampu mendeteksi dan mengsegmentasi objek bangunan dengan akurasi tinggi. Precision score di atas 80% ini menunjukkan bahwa model tidak hanya mendeteksi bangunan tetapi juga mampu membedakan setiap inten bangunan secara individual dengan presisi yang baik. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana model ini belajar selama proses training. Nah, di slide yang ketiga ini, eh, saya akan menganalisis grafik training dan validation loss untuk memahami bagaimana model itu belajar. Eh, Ditunjukkan pada grafik pada sebelah kiri, ini adalah grafik yang menunjukkan loss selama proses training. Garis biru adalah training loss, kemudian garis orange ini adalah validation loss. Pertama, loss awal tinggi. Kita bisa lihat di awal loss berada di sekitar 5,5. Ini normal karena model masih dalam tahap awal pembelajaran. Kemudian yang menarik adalah loss ini menurun tajam hingga 500 batch pertama. Ini menunjukkan bahwa model kita belajar dengan sangat efektif. Parameter yang saya set yaitu terutama learning rate adaptif bekerja dengan baik. Kedua, training dan validation loss seimbang. Bisa diperhatikan kedua garis ini berjalan hampir berdekatan dan seimbang sepanjang training. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini menunjukkan tidak terjadi overthink. Overthink adalah kondisi di mana model terlalu menghafal data training sehingga tidak bisa generalisasi ke data baru. Dengan validation loss yang mengikuti training loss. Artinya model kita mampu generalisasi dengan baik ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu loss stabil di sekitar 0,4 setelah 2.500 batch. Loss, loss saya stabil di angka sekitar 0,4. Ini menandakan model tidak eh ini menandakan model telah mencapai kondisi optimal. Tidak ada penurunan loss yang signifikan yang berarti model sudah selesai belajar dan siap untuk digunakan.
Jadi kesimpulannya dari grafik ini, kita bisa yakin bahwa model kita telah belajar dengan baik, tidak overthink, dan siap untuk mendeteksi objek bangunan. Kemudian di slide berikutnya yaitu perbandingan Browser dan prediction. Eh, Bisa dilihat hasil validasi model secara visual. Di slide ini saya menampilkan perbandingan antara ground truth di sebelah kiri dan ya, data yang sudah kita digitasi secara manual sebagai data training, itu ground truth. Sedangkan prediction adalah hasil deteksi otomatis hasil model Max RCNN. Bisa diperhatikan pada sampel-sampel ini, kita bisa lihat bahwa pertama, deteksi untuk bangunan sangat akurat. Model mampu mengenali outline dan kontur bangunan dengan presisi tinggi. Kedua, warna segmentasi konsisten. Setiap kelas bangunan memiliki warna yang sama, menunjukkan klasifikasi yang benar. Ketiga, minimal false positif atau false negatif, artinya model jarang salah mendeteksi objek yang bukan bangunan dan jarang melewatkan bangunan yang seharusnya terdeteksi. Perbandingan visual ini memvalidasi confidence score 83,3% yang kita capai tadi. Model benar-benar, eh, sorry saya hapus dulu baterainya habis. Baik, saya lanjut untuk slide yang ke-5, yaitu output instance segmentation dan rekonstruksi 3D. Di slide ini kita akan melihat output akhir dari praktikum yaitu hasil deteksi objek dan rekonstruksi 3D. Pertama, hasil deteksi subjek 2D. Setelah model dilatih, kami menggunakan tool detect object using deep learning pada ArcGIS Pro. Seperti yang terlihat di gambar, setiap objek memiliki confidence score yang menunjukkan tingkat keyakinan model. Kami juga menggunakan non-maximum suppression atau NMS untuk menghilangkan deteksi duplikat. Jadi satu bangunan tidak terdeteksi berkali-kali. Dan yang penting, klasifikasi otomatis berdasarkan data training yang kita buat. Model sudah bisa membedakan bangunan dengan objek lain secara otomatis. Kedua, hasil rekonstruksi 3D ini adalah bagian yang paling menarik. Kami menggunakan DTM atau Digital Training Model sebagai base elevation, yaitu permukaan tanah dasar. Kemudian DSM atau Digital Surface Model untuk menghitung ketinggian bangunan. DSM ini mencakup semua objek di permukaan termasuk bangunan. Dengan mengurangi DTM dari DSM, kita mendapatkan ketinggian relatif bangunan. Data ini kemudian diproses menggunakan tool rekonstruksi 3D yang ditunjukkan pada hasil 3D pada sebelah kanan. Hasilnya adalah model 3D dengan geometri yang akurat. Kita bisa lihat visualisasi 3D bangunan area UGM dengan ketinggian yang relatif. Jadi kesimpulannya berhasil menghasilkan model 3D bangunan dari output point clouds dengan akurasi tinggi. Selanjutnya di slide yang ke-6 ini kendala yang dihadapi yaitu pertama digitasi manual bangunan. Proses digitasi untuk membuat data training harus dilakukan secara manual untuk setiap bangunan dan DSM. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Impactnya adalah memperlambat tahap persiapan data training. Bayangkan jika area kajian sangat luas dengan ratusan bangunan ini akan sangat time consuming atau memakan waktu yang banyak. Kedua, kendalanya yaitu waktu training model. Training model Max RCNN memerlukan resource komputasi yang tinggi. Prosesnya bisa memakan waktu yang cukup lama, tergantung spesifikasi komputer dan jumlah epochs yang kita set. Impactnya yaitu proses training memerlukan kesabaran dan monitoring. Kita harus memastikan training berjalan lancar dan tidak ada error di tengah jalan.
Kemudian yang ketiga yaitu kendalanya pengaturan parameter. Diperlukan pemahaman mendalam untuk mengatur parameter seperti confidence score, NMS threshold, dan cell size agar hasil optimal. Impactnya adalah trial dan error. Kita harus melakukan eksperimen berkali-kali untuk menemukan kombinasi parameter yang baik. Nah, untuk mengatasi kendala ini, kami menerapkan beberapa solusi misalnya sebagai berikut, yaitu pertama, yaitu efisiensi digitasi. Kami tidak mendigitasi semua bangunan. Yang dilakukan adalah memilih sampel representatif saja. Kami memilih bangunan dengan variasi bentuk dan ukuran yang berbeda. Kemudian, strategi ini fokus pada kualitas data training, bukan kuantitas. Dengan sampel yang representatif, model tetap bisa belajar mengenali berbagai jenis bangunan. Hasilnya, kami mendapatkan data training yang berkualitas tanpa harus mendigitasi semua bangunan. Ini menghemat waktu yang eh, cukup lah untuk area SV. Kemudian solusi yang kedua yaitu optimasi optimasi model. Kami memilih backbone ResNet yaitu 50 yang lebih efisien dibandingkan model yang lebih berat seperti ResNet 01, ResNet 152. Kami juga menggunakan learning rate adaptif untuk mempercepat konvergensi dan melakukan monitoring loss secara berkala untuk menghindari overthink. Hasilnya training berjalan lebih cepat namun akurasi tetap tinggi di angka 83%. Ini adalah sweet spot antara efisiensi dan performa. Kemudian solusi yang terakhir yaitu fine tuning parameter. Kami melakukan eksperimen parameter secara bertahap, tidak langsung semua parameter diubah sekaligus. Kami mengatur confidence score untuk memfilter deteksi yang berkualitas, NMS threshold untuk mengeliminasi duplikat, dan cell size 0,2 ini untuk resolusi yang optimal. Hasilnya kami mendapatkan output deteksi dan rekonstruksi 3D yang optimal dengan parameter yang tepat. Dengan strategi atau solusi ini, kami berhasil menyelesaikan praktikum dengan hasil yang memuaskan. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama kami berhasil mencapai 4 hal penting yaitu satu, konsep geospasial uh, artifi- artificial intelligence dan penerapan dalam analisis data geospasial menggunakan deep learning. Kedua, menguasai prosedur lengkap intense segmentation dengan MaxRCNN melalui dari ekspor training data, training model, hingga deteksi objek. Nah, demikian presentasi dari saya tentang instant segmentation berbasis deep learning untuk rekonstruksi 3D. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.